Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kami akan membuat PSB atau fotosintesis bakteri. Untuk bahan cukup mudah, hanya menggunakan air, sauri atau saus, dan 2 telur dan MSG atau micin. Nah, di sini saya akan bereksperimen, tidak hanya menggunakan 1 air saja, tapi ada 5 air. Yang 1 air kolam kotoran hewan sapi, yang 1 air kelapa, dan 1 air comberan, dan 1 ini air pohon pisang, dan ini air kolam ikan. Oke, untuk cara pembuatannya, pertama kita campur ini bahan. Untuk bahan 2 sendok MSG dan 2 telur dan sekitar 4 sendok saus. Kalau tempat teman-teman tidak ada saus, bisa menggunakan 2 bahan ini, akan jadi juga. Oke, ini dia bahan yang telah tercampur. Sebelum kita mengaduk menggunakan sendok, hendaknya kita mengaduk menggunakan tangan, karena di dalam tangan ini terkandung enzim pengurai. Oke, setelah itu kita aduk. Oke, ini dia yang telah teraduk secara homogen. Setelah itu kita masukkan dalam wadah yang berukuran sekitar 1,5 liter. Untuk takaran bisa menggunakan 3-4 sendok. Saya menggunakan 4 sendok. Oke, seperti ini. Setelah kita masukkan bahan ini, setelah itu kita cocok seperti ini. Oke, ini dia yang telah dicocok. Oke, ini dia PSB atau fotosintesis bakterinya. Ini kita jemur selama 15 hari. Setiap 1 hari sekali kita bisa mengocok seperti ini. Oke, tunggu video yang telah jadi. Oke teman-teman, ini dia hasil eksperimen pembuatan PSB atau fotosintesis bakteri. Dari kelima bahan tersebut, kayak kita lihat perbedaannya. Ini yang dari air ikan, kolam ikan, cukup merah, tapi cukup lama. Ini sudah 15 hari lebih. Ini juga, ini cepet. Ini yang air kotoran hewan, ini seperti ada bakteri jamur Trichoderma, warnanya kehijau-hijauan. Yang ini air kelapa nggak jadi, ini air comberan tidak jadi, gagal.
Entah kenapa ke semua bahan tersebut ini pembuatannya secara bersamaan, tapi yang menggunakan air kolam ikan ini sama, tapi ini cuma menggunakan putih telur dan MSG, tapi lebih cepat yang menggunakan putih telur tanpa menggunakan sauri. Dia 2 hari udah memerah kemarin, sekarang 15 hari udah warnanya cukup sempurna. Ini udah siap untuk digunakan sama ini. Dan kemarin saya gunakan ke tanaman, hasilnya cukup memuaskan. Ini dia tanaman capainya. Dan ini dia saya gunakan untuk persemaian. Cara penggunaan pengocoran, satu sprayer ini, satu tutup. Ini dia hasilnya, sangat lebat dan batang kokoh. Fungsi dari PSP ini adalah untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman. Cara penggunaannya sekitar jam 9, karena jam 9 itu penguapan terlalu tinggi, jadi kita gunakan pada siang hari untuk membantu proses fotosintesis tanaman. Fungsi lain adalah mengistimulasi kekebalan tanaman untuk mencegah sejenis hama-hama serangga-seranggaan dan memperkuat batang tanaman dan kulit tanaman dan daun. Jadi hama tidak begitu mudah untuk memakan tanaman yang telah diberikan PSP secara beraturan. Oke teman, sekian dari video kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.